Halo, saya Gofar. Saya adalah seorang trader dan salah satu mentor di komunitas Forex NFC. Jadi, di minggu kemarin saya sudah sempat bikin video untuk teman-teman semua cara penggunaan moving average yang digabungkan dengan technical unfill order. Nah, ada yang menarik teman-teman. Jadi dari video kemarin ada salah satu komentar dari teman-teman namanya Mas Robert, nanti di sini ya. Jadi Mas Robert request teman-teman untuk dibuatkan video cara menghitung stop loss secara manual. Oke Mas Robert, kali ini kita jawab di video kali ini. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua cara menghitung stop loss secara manual. Oke teman-teman, jadi kebanyakan trader di luar sana itu entry dulu baru dianalisa. Jadi teman-teman entry nge-sell gitu ya, kemudian kena floating minus, teman-teman baru bingung mau di cut loss atau di marti atau di averaging. Jadi kalau di cut loss sayang, takut harga balik lagi jadi profit gitu ya. Oke, jadi teman-teman itu harus punya rencana yang jelas. Kapan dan di mana teman-teman keluar dalam kondisi loss ketika teman-teman salah. Jadi teman-teman dilarang masuk ke market sebelum teman-teman punya rencana yang jelas, yaitu stop loss. Titik stop lossnya di mana itu teman-teman tentukan sebelum teman-teman entry. Nah, mengenai stop loss, teman-teman perlu tahu apa itu buffer zone. Buffer zone itu adalah ruang harga bergerak. Jadi gini teman-teman simpelnya, Forex ini decentralized market. Forex itu nggak ada pusatnya. Jadi beda sumber, beda harga. Contoh, dolar di bank A dan dolar di bank B itu bisa beda teman-teman. Jadi kita perlu mengakalinya dengan menambahkan buffer untuk ruang harga bergerak. Jadi ini juga bisa meminimalisir SL kita kejemput. Nah, mengenai buffer, ini ada dua jenis yang biasa saya pakai teman-teman. Yang pertama, ini adalah rule simple-nya. Rule simple-nya itu pakai fix 5 pips. Yang kedua, pakai daily ATR. Nah, daily ATR pun ada dua teman-teman. Kalau teman-teman entry di time frame 60 menit atau 1 jam, teman-teman bisa pakai 6% daily ATR. Atau teman-teman entry di 240 atau 4 jam ke atas, teman-teman bisa pakai 10% daily ATR. Nah, lebih enaknya teman-teman kita langsung pindah ke trading view. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke trading view. Jadi seperti yang tadi aku jelaskan sebelumnya, kita pakai dua rule untuk menentukan buffer. Jadi dua rule atau dua jenis menentukan buffer. Yang pertama, teman-teman bisa pakai fix 5 pips untuk menentukan buffer di semua pair. Atau yang kedua, teman-teman bisa pakai daily ATR. Jadi teman-teman bisa pakai daily ATR untuk menentukan buffernya. Ini lebih presisi, ini lebih mechanical, dan ini yang dipakai sama Mas Dwi Ananggara. Oke, sekarang kita coba cari plan teman-teman untuk menentukan stop loss-nya di mana. Oke, sekarang kita sudah masuk ke chart AUD USD teman-teman. Jadi plan ini, rally based rally ini yang kemarin kita rekomendasikan di live YouTube bareng sama Mas Teguh. Jadi kita tentukan proksimalnya ada di atas, di sini teman-teman. Nah, distalnya itu di bawah. Jadi distal adalah titik terjauh dari harga. Kalau proksimal ini yang lebih dekat. Nah, distal ini yang kita pakai untuk menentukan stop loss. Sekarang kita coba hitung secara manual teman-teman. Jadi kita tahu, kita sudah dapat distalnya di angka, kita sudah tahu distalnya di angka 0.65427. 65427. Kita sudah tahu distalnya di sini. Terus kemudian kita coba hitung menggunakan rule yang pertama, menggunakan fix 5 pips. Nah, untuk rule stop loss setup buy, kita hanya butuh distal loss adalah distal minus buffer. Otomatis distal kita di angka 0.65427. Nah, kita menggunakan buffer 5 pips. Pips yang belum tahu teman-teman, pips itu adalah 4 angka di belakang koma. Jadi kita masukin 0,00050. Nah, stop loss kita bisa pakai kalkulator teman-teman untuk lebih mempermudah. Kalkulator di angka 0,65427 dikurangi 0,65427
0,00050. Oke, jadi stop loss kita di angka 0,65377. Sekarang saya coba ketik di sini 0,65377, atau teman-teman bisa bulatin 4 angka jadi 0,6537. Oke, sekarang kita sudah tahu stop lossnya di 0,6537 menggunakan rule simpelnya, menggunakan rule 5 pips, fix 5 pips. Nah, yang selanjutnya teman-teman kita akan hitung menggunakan daily ATR. Nah, di sini saya sudah menampilkan daily ATR ya, teman-teman. Kalau teman-teman bingung cara menampilkan daily ATR di mana, teman-teman bisa pergi ke bagian indikator di sini. Bagian indikator di sini, terus kemudian teman-teman ketik aja average true range. Nanti keluar teman-teman average true range, pilih yang ini. Nah, otomatis jadi 2. Jadi kita bisa hapus salah satu karena kita mau pakai satu aja. Nah, kita tahu teman-teman daily ATR-nya AUD USD adalah adalah 0,00550. Kita tahu daily ATR-nya adalah 0,00550. Sekarang kita coba hitung berapa sih 6%-nya. Teman-teman bisa pakai kalkulator juga. Jadi 0,00550 dikali 6, terus teman-teman bagi ke 100. Nah, di sini kita dapat di angka 0,00033. Kita hitung 6%-nya adalah 0,00033. Oke, kita sudah dapat daily ATR-nya di angka 0,000550. 6%-nya adalah 0,00033. Jadi kita coba hitung menggunakan rule daily ATR. Jadi sama teman-teman, untuk menentukan stop loss buy, teman-teman tinggal kurang distal minus buffer. Nah, distalnya di angka 0,65427. Kita pakai buffer daily ATR, kita pakai 0,00033. Sama dengan kita pakai kalkulator lagi untuk mempermudah. Jadi 0,65427 dikurang 0,003,3 sama dengan di angka 65394. Kita tulis di sini. Hasilnya di angka 0,65394. Oke, jadi ini teman-teman, kita rapikan lagi. Oke, jadi kita sudah dapat 2 teman-teman, rule menggunakan 5 pips fix dan distal buffer menggunakan daily ATR. Sekarang kita coba taruh stop loss-nya ada di mana kira-kira teman-teman. Nah, di sini kita bisa pakai garis yang merah di angka 6537. Kalau kita menggunakan buffer 5 pips. Kalau kita menggunakan buffer daily ATR, kita ada di angka 65394. Jadi lebih kecil lagi ya teman-teman kalau kita menggunakan daily ATR. Oke teman-teman, sekarang kita coba cari pair lain ya, karena ini udah setup buy. Sekarang kita coba cari setup sell teman-teman. Nah, kemarin kita juga ada sempat rekomendasi plan di GBP AUD time frame 60 menit. Sekarang kita coba aktifin iZone ya. Kalau teman-teman pakai iZone ini lebih simpel lagi karena kita nggak bingung menentukan titik proksimal dan distalnya di mana. Jadi kalau teman-teman pakai iZone ini ada keterangan P. P ini adalah titik proksimalnya, sedangkan D ini adalah titik distalnya. Jadi lebih simpel lagi teman-teman. Jadi teman-teman, kemarin kita dapat plan di sini. Ini adalah setup rally base drop. Nggak apa-apa. Kita dapat titik distalnya untuk menentukan stop loss ada di angka
distalnya ada di angka 1.94894. Oke. Kita tahu distalnya di angka 1.94844. Lah, angka inilah yang kita pakai untuk menentukan stop loss. Kita off-kan lagi ISO-nya untuk lebih mempermudah. Sini ya, teman-teman. Tadi di angka ini. Nah, untuk menentukan stop loss sama seperti tadi, kita pakai fix 5 pips dulu, teman-teman. Jadi, untuk menentukan stop loss sell, rumusnya adalah distal plus buffer plus spread. Oke. Nah, stop loss sell distalnya kita tahu ada di angka 1.94844. Buffernya kita pakai 5 pips dulu. 5 pips otomatis 0,00050 plus spread. Oke, tadi aku udah cek, teman-teman, kalau spreadnya ada di angka 0,00035. Oke, jadi sudah lengkap. Sekarang kita tinggal hitung. Menggunakan kalkulator, teman-teman. Jadi 1.94844 ditambah 0,00050 ditambah 0,00035. Oke, jadi kita dapat di angka 1.94929. Ini berdasarkan rule fix 5 pips ya, teman-teman. Sekarang kita coba hitung juga menggunakan daily ATR. Nah, kita cek di sini daily ATR-nya adalah, kita coba tulis di sini, teman-teman. Daily ATR sama dengan 0.01355. Jadi memang kalau daily ATR di GBP/AUD ini cukup gede. Oke, jadi kita tahu daily ATR-nya. Sekarang kita coba hitung 6%-nya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai kalkulator lagi ya. Jadi 0.01355 teman-teman kalikan 6 dulu. Terus kemudian teman-teman bagi 100. Nah, teman-teman dapat di angka, nah kita coba tulis di sini ya, 6%-nya adalah 0,000813, atau teman-teman bisa bulatkan ke angka 0,00082. Jadi bulatin ke atas 82. Nah, kita sudah dapat 6%-nya dari daily ATR GBP/AUD. Sekarang kita coba hitung berdasarkan rule daily ATR. Stop loss, ingat teman-teman, rule-nya adalah distal plus buffer plus spread. Stop loss, distalnya di angka 1.94844 plus buffernya, teman-teman tadi sudah hitung di angka 0,00082. Teman-teman spreadnya di angka 0,00035. Nah, stop lossnya di angka berapa? Sekarang kita pakai kalkulator lagi untuk menghitung dan mempermudah. Oke, jadi di angka 1.94844 ditambah 0,00082 ditambah lagi 0,00035. Oke, kita dapat di angka 94961. Kita tulis di sini. Di angka 194
Oke, jadi teman-teman kita sudah menghitung rule 5 pips dapat di angka 1.94929 dan menggunakan 6% daily ATR di angka 94961. Oke, sekarang kita coba taruh titik stop loss-nya di mana ya. Teman-teman pakai 5 pips. Kalau teman-teman pakai 5 pips, teman-teman dapat stop loss di angka 94929. Di sini teman-teman kalau pakai 5 pips. Kalau teman-teman pakai 6% daily ATR, teman-teman ada di 1.94961. Lebih jauh teman-teman, lebih jauh. Oke teman-teman, jadi kita sudah menghitung menggunakan rule daily ATR. Kita pakai 6% karena kita pakai time frame 60 menit. Dan di sini sebelah sini kita menggunakan rule 5 pips, fix 5 pips ya. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Menggunakan daily ATR atau 5 pips? Kalau daily ATR memang cukup panjang prosesnya karena kita perlu menghitung ATR-nya berapa. Tetapi ini lebih mekanikal dan lebih presisi teman-teman. Nah, untuk pembahasan stop loss kita anggap selesai teman-teman. Tapi tunggu, nggak hanya sampai situ teman-teman. Untuk menentukan trading plan kita butuh yang namanya SET, Stop, Entry, dan Target. Stop tadi kita sudah bahas. Selanjutnya kita perlu bahas yang entry dan target. Oke teman-teman, kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, teman-teman bisa belajar di Survival to Mastery bersama Diwen Anggara. Jadi teman-teman kalau teman-teman join di Survival to Mastery, teman-teman akan belajar yang utama tadi kita sudah bahas stop loss. Nanti kita juga akan bahas entry teman-teman. Teman-teman juga akan belajar targetnya. Jadi teman-teman entry, terus kemudian teman-teman pasang targetnya di mana. Teman-teman juga akan belajar trading time frame ya, time frame yang kita pakai. Terus kemudian teman-teman akan belajar money management otomatis ya. Jadi teman-teman belajar money management. Terus kemudian teman-teman akan belajar order flow. Jadi urutannya seperti apa kalau teman-teman trading. Selain teman-teman dapat materi, teman-teman juga dapat bonus tools-tools yang kita pakai. Ada Auto EVOS selama 1 bulan. Ini untuk mempermudah kita mencari area unfill order. Ada juga tools Auto Climate untuk menentukan tren. Ada juga iTrend untuk menentukan tren. Ada juga tools Diwen Anggara Trading Assistant untuk membantu kita entry area unfill order yang kita pakai. Ada juga tools Relative Strength and Weakness untuk menentukan pair mana yang kuat dan pair mana yang lemah. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Auto EVOS dan Auto Climate ini prinsip kerjanya sama dengan iZone dan iTrend. Kalau Auto EVOS ini sama dengan iZone, sama-sama untuk menentukan area unfill order. Kalau Auto Climate sama dengan iTrend untuk menentukan tren. Jadi ini beda developer aja teman-teman. Kalau Auto EVOS dan Auto Climate ini dari Tradiktif. Kalau iTrend dan iZone ini didevelop sama tim Ruang Trader. Oke, buat teman-teman yang mau daftar, teman-teman langsung aja cek di websitenya diwenanggara.com/stm atau teman-teman cek di kolom deskripsi di bawah ini. Pastikan like dan komen untuk materi apa yang akan kita bawakan di video berikutnya. Salam dari saya Gofar, see you in the next video, bye-bye.